Kabar ini, kabar terkabar. Ini tahu betul. Oh, iya iya. Tahu iya. betul. Iya iya. Jadi kemudian beberapa kali setelah beliau terpilih saya diundang berkali-kali. Saya diundang berkali-kali, bahkan menjelang reshuffle juga diundang. Diundang ke istana juga. Diundang ke istana saya bukan pada saat penyusunan kabinet pertama. Oke. Bukan pada penyusunan kabinet pertama. Tapi saya mau cerita, pada saat penyusunan kabinet pertama kan Menteri Desanya Transisi. bukan dari PD Perjuangan. Penyusunan kabinet pertama Oke. bukan dari PD Perjuangan. Oke. Kabinet pertama. Menteri Desa bukan dari PD Perjuangan. Iya iya. Besoknya saya dipanggil Pak Pratikno. Karena ada Menteri Desa, Kementerian Desa dipanggil. Iya iya. Iya. Pak Pratikno ngomong kayak gini, verbatim dia ngomong. Mas itu janjiannya Kementerian Desa itu tadi kan Kementerian Desa Daerah Tertinggal. Oke. Kemudian namanya dibuat jadi Kementerian Desa. Iya. Pak Pratikno ngomong, sebenarnya Kementerian Desa itu dibuat untuk sampean duduk. Pratikno. Pak Pratikno ngomong. Pratikno. Terus gimana tuh? Sehari setelah pengumuman kabinet, Oke oke. Wah manggil saya di kantor MMUGM di daerah Manggarai. Kantor Magister Manajemen UGM di daerah Manggarai. Oke oke. Ngobrol panjang lebar. Sehari setelah penyusunan kabinet. Sebenarnya Kementerian Desa itu sampean. Oke nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya udah ini kan soal politik ya kan Pak Jokowi harus mengakomodasi ya. Itu oke. Oke Oke nggak ada masalah. Kemudian saat menjelang reshuffle saya diundang juga ke istana. Kemudian diundang lagi ke rumah beliau di Solo. Solo. Oke. Dan Pak Pratikno saya diundang ke rumah beliau di daerah Sumber di Solo. Dia ngobrol, tapi sekali lagi pernyataan Pak Jokowi sebenarnya saya mau, tapi ini dinamika politik tidak Memang mungkin. tidak memungkinkan. Ya, saya nggak ada masalah. Saya bahkan ngomong kayak gini pada waktu di istana, belum di rumahnya ya, Pak Jokowi. Saya sampai ngomong kayak gini, saya nggak pakaian nggak jadi menteri, tapi saya tetap bekerja karena ini adalah tanggung jawab emosional saya. Saya bekerja, saya di DPR, waktu masih di DPR saya kerjakan. Saya kebetulan membina organisasi kepala desa, ya saya tetap kerjakan apa itu. Soal posisi jabatan kan prerogatif Pak Jokowi, dan Pak Jokowi punya banyak pertimbangan. Jadi seperti itu. Jadi bukan berarti Pak Jokowi tidak sadar, bukan berarti Pak Jokowi tidak ingat. Ingat, tapi karena dinamika politik tidak memungkinkan. Ya. Karena ada jatah partai dan sebagainya. Macam-macam. Jadi saya mau luruskan. Oke. Pak Jokowi bukan nggak ingat. Nggak, saya pikir kan nggak ingat. Oh, Kan gitu. kadang ya mana tahu Pak Jokowi nggak ingat kan? Kalau diluruskan sudah benar lah. Nggak Kalau saya pengen ngomong gitu Pak Jokowi nggak jadi menteri pun saya nggak pakai. Oh, jadi habis itu Pak Jokowi. Gitu, Jadi mungkin Pak Jokowi, wah udahlah alhamdulillah Mas Budiman. Jadi meringankan beban beliau gitu untuk memutuskan soal. Gini, bagi saya Pak Jokowi harus dikurangi beban-beban yang nggak perlu. Kalau saya bisa membantu meringankan beliau di luar. Tapi memang harus di dalam. Itu bukan isu saya, itu persoalan beliau. Bagi saya tidak menjadi sebuah isu, bukan suatu persoalan bagi saya. Nah, gitu Karena aja. yang harus diprioritaskan memang presiden. Ya presiden, bukan saya. Oke. Indonesia nggak celaka kalau saya nggak jadi menteri. Tapi Indonesia bisa mandek kalau Pak Jokowi nggak kepilih presiden, nggak terpilih lagi jadi presiden kan? Oh. Bagi saya itu. Ya. Di negeri ini ada banyak sekali permasalahan soal intoleran, radikalisme, ekonomi, masalah boksit, nikel yang kemarin Pak Jokowi Indonesia dikalahkan, tapi Pak Jokowi ngasih ngeyel. Oke. Dengan segala permasalahan itu, kalau Mas Budiman dengan sehebat-hebatnya Presiden Jokowi hari ini, masih ada banyak PR yang belum terselesaikan. Ya karena ada banyak. Demokrasi itu membatasi eksekutif loh. Oke. Ya memang. Pak Jokowi hebat gitu loh. Saya juga pendukung Pak Jokowi sejak tahun 2014. Ya. Cuma tetap ada beberapa hal yang belum Saya terselesaikan. sejak dari beliau Pak Wali Kota. Dari Solo. Saya salah satu tim sukses beliau Wali Kota pertama. Bentar. Ini saya mau konfirmasi dulu. Sebelum sampai ke sana ya. Ini menarik. Ada cerita menarik. Saya cerita. Jadi, Pak Jokowi itu ketika mau jadi calon wali kota, pertama kali. Yang pertama kali. Oh, pertama kali. Ini cerita A1 ini. Ya. Terkonfirmasi. Ya. Jadi Pak Jokowi itu keliling, Mas. Sampean tahu nggak? Keliling ke partai-partai Ya, di Solo. mencalonkan diri untuk mau jadi sebagai wali kota. Sampean tahu nggak? Apa? Tahu nggak itu cerita itu? Ya tahu cerita itu tahu. Dan ditolak semua. Karena saya diutus partai untuk menjadi salah satu tim suksesnya. Sebelum partai Memutuskan itu, ya.
Pak Jokowi itu ke partai-partai sebelah gitu loh. Ditolak semua. Ditolak semua. Ya wajar. Kenapa wajar? Pertama, dia bukan pengusaha besar, Waktu itu. dia Oke. bukan kasta kesatria, Oke. dia bukan kasta tinggi, ya Ya, pengusaha ya. menengah biasa saja. Ya, ya. Wajar. Karena cara berpikir politik kita kan masih feodalistik waktu itu ya. Waktu itu, Pak Jokowi kan menerobos itu ya. Dan itu menarik. Dan PD Dan itu Perjuangan. saya mau cerita satu yang menarik. Gimana? Inilah namanya sejarah. Sejarah itu kadang-kadang bergerak ajaib. Saya diminta oleh partai untuk membantu seorang calon yang sudah diputuskan PD Perjuangan untuk wali kota. Namanya Jokowi. Oke. Namanya Jokowi. Mau namanya Jokowi aneh. Anak asli Jokowi Dodo tapi dikenal sama Jokowi. Oh ya, siap. Oke. Saya diminta juga oleh teman lama saya aktivis dan juga tim suksesnya bantu Jokowi. Ya, namanya Jokowi Dodo kan? Ya. Oke. Saya belum tahu wajahnya seperti apa. Oke. Akhirnya saya naik pesawat Ke Solo. ke Solo Oke. dari Soekarno Hatta, tapi dari terminal sampai pesawatnya itu pakai bis. Oke. Pakai bis. Ya. Masuklah bis. Ramai banyak orang. Itu suatu bis kenalan saya. Wah, iya dong. Oh iya. Satu bis kenalan. Weh Mas Budiman kemana? Ya Iya, Solo, Solo. sama-sama gitu kan. Iya. Di situ ada 2 orang duduk. Satu saya kenal, namanya Pak FX Rudiatmo, Ketua DPC PD Perjuangan. Iya. Mas, di Solo ya? Oh iya. Ya aku kan mau ini diutus untuk bantu diskusi dengan calon wali kota Solo sama gitu kan. Dalam bis, perjalanan bis dari terminal ke pesawat. Oke. Sebelahnya ada orang duduk senyum. Kayak gini ke saya, nyapa gini ya. Sebagaimana semua orang di bis itu nyapa saya. Dan tak ada satu orang pun di bis itu nyapa orang itu. Saya senyum. Iya untuk Pak Jokowi kan, kata Pak FX Rudiatmo. Iya. Nah ini lagi Pak Jokowi. Oh ini Pak Jokowi. Oh Pak. Iya Pak. Nanti saya mendarat saya akan ke rumah Bapak ya. Oh iya Mas, saya tahu akan ketemu Mas Budiman, maka saya pulang juga. Maka saya harus ketemu. Oh iya, nanti saya mendarat saya ke hotel dulu, setelah hotel ke rumah Bapak ya. Ya gitu aja. Semua orang kenal saya bis itu. Di bis itu tak ada satu orang pun menyapa Jokowi. Apa hikmah dari itu? Apa itu? Moral story. Membuat seseorang dari tidak terkenal menjadi terkenal. Itu adalah soal momentum. Soal momentum sejarah. Momentum sejarah. Ya, artinya di situ momentum sejarah Pak Jokowi. Mungkin saya dianggap pernah membuat momentum sejarah di masa lalu. Tapi pada peristiwa itu adalah momentum sejarah dia. Dan itu adalah sesuatu alam bergerak, sejarah bergerak, semesta bergerak dengan cara yang unik. Dan itu misteri-misteri seperti yang kita pelajari. Peristiwa di bis itu bagi saya menjelaskan tentang sejarah, menjelaskan tentang semesta, bagaimana semesta bergerak dan bagaimana popularitas itu bergerak, elektabilitas bergerak. Dan saya banyak pelajaran banyak dari situ. Tapi kenapa? Tapi sejarah dan alam akan berpihak pada mereka yang berketulusan. Ini saya berimajinasi gitu. Ya gini Mas Budiman, dulu waktu dia disuruh ke Solo, disuruh sama Bu Mega atau? Iya ada partai. Dan waktu itu tugasnya untuk memenangkan Pak Jokowi Ya. sama FX Rudi. Iya kan itu waktu sama ya. Saya tuh dengar cerita juga kan sebelum diputuskan sama partai. Pak Rudi itu datang ke pabriknya Pak Jokowi. Pak Jokowinya nggak ada. Bilang ke Jokowi, kemarin saya lihat dia mau jadi calon wali kota katanya. Udah datang ke partai-partai terus kayaknya belum oke gitu. Partai-partai yang belum oke. Yang belum setuju dan nggak mau mencalonkan Pak Jokowi kira-kira. Ada 4-5 partai lah kata Pak Rudi. Kalau Pak Jokowi mau, ya dia yang jadi calonnya, saya wakilnya. Kita maju dari PD Perjuangan gitu. Iya. Sih. Dan sampai sekarang Pak Rudi tuh kayaknya akrab banget sama Bu Mega. Oh Bu Mega ya. Ya, apakah karena faktor itu atau ada faktor? Enggak, kalau dengan sejarah, Pak Rudi, Bu Mega faktor sejarahnya zaman dulu. Udah lama ya. Peristiwa lahirnya PD Perjuangan 27 Juli panjang sejarah. Jauh sebelum itu. Sehingga mungkin posisi Pak Rudi itulah yang kemudian menguatkan ya rekomendasi akhirnya muncul Pak Jokowi. Ya, jadi itulah peristiwa-peristiwa menarik. Saya menjadi saksi awal perjalanan dari Pak Jokowi. Artinya, sampai selesai setelah itu ya saya nggak pernah datang ke Solo lagi.
Oh. Sampai saya dapat terus selalu dapat pesan dari orang PD Solo. Mas, setelah Pak Jokowi jadi wali kota, Mas sampai disuruh ke Solo main. Tapi entah kenapa pada waktu memang saya lagi sibuk advokasi undang-undang desa ya, sehingga nggak sempat ke kota. Saya mainnya ke kabupaten-kabupaten saja, saya nggak sampai ke Solo. Menarik. Itu cerita-cerita aja. Tapi itulah peristiwa menarik. Artinya orang yang jujur, tulus dan ingin membangun negeri ini setidak terkenal apapun gitu. Sejarah akan berpihak. Sejarah akan berpihak selama dia punya niat baik dan tujuan yang benar untuk negeri ini. Karena orang yang mulus nggak punya banyak beban, langkahnya ringan. Langkahnya kayak orang mendaki gunung nggak bawa beban. Ya paling jaket yang tebal aja, nggak usah bawa ransel banyak-banyak. Melompat dari batu ke batu, dari tebing ke tebing kan ringan. Seterjal apapun gunung itu.